Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 223. Mahasiswa. Ye Tianzong tertegun sejenak, dan berkata dengan curiga, maksudmu, Ruo Songhao ini pernah kuliah? Bukankah orang seperti itu sedikit lebih rendah untuk mengikuti Huang Xiren? Yah. Song Huiru tidak berkomitmen, mengangguk dan berkata, dia tidak hanya belajar di perguruan tinggi, tetapi dia juga seorang siswa berprestasi. Di sekolah, dapat dianggap sebagai pria terbaik. Secara pribadi, dia bukan tipe saya, jadi saya terus menolak, dan pada akhirnya dia terus mengejar saya. Saya sudah lama tidak menghubunginya sampai saya lulus universitas dan berpisah. Sedangkan dia, saya benar-benar terkejut. Dengan kemampuannya, dia tidak akan menjadi pengikut orang lain. Saya pikir dia seharusnya terjadi di tahun-tahun ini, tapi... Petik 2. Ngomong-ngomong soal... Song Huiru menarik napas dalam-dalam, mengganti topik pembicaraan dan berkata, jangan bicara tentang dia, mari kita bicara tentang kita, Saudara Tianzong, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Itu. Pada saat ini, Ren Dongguo, yang berjalan diam-diam di samping, mau tidak mau bertanya dengan lemah, Tianzong, ada apa denganmu? Ayah, apa? Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ye Tianzong merasa malu, karena masalah Ruo Songhao mendorongnya terlalu keras barusan, tetapi dia mengabaikan lelaki tua itu, segera menariknya, dan memperkenalkannya, ayah, ini adalah saudara perempuan yang saya kenal, Song Huiru. Kami makan malam di restoran sebelumnya. Saya bertemu dengannya ketika saya di sana. Sekarang, dia membantu saya sesekali, jika dia tidak muncul tepat waktu sekarang, saya khawatir itu akan mengganggu rencana saya. Huiru, ini ayahku, dan kamu baru saja memanggil Paman Ren, percayalah, kamu sudah mengenalnya, dia adalah ayah mertuaku, Ren Dongguo. Malam ini, kita di sini, kamu tidak tahu rencanaku, tapi apa yang saya harap ya, itu berarti Anda bekerja sama dengan saya dengan baik, dan jika Anda menanganinya dengan baik, perusahaan dan keluarga Anda akan mendapatkan panen yang baik. Halo, Paman Ren. Halo. Setelah keduanya berjabat tangan dan saling menyapa, mereka terus berjalan ke depan. Tetapi Ren Dongguo bijaksana, dan akhirnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, namun, Tianzong, saya tidak tahu rencana Anda malam ini, dan saya tidak perlu tahu. Nona Song ini datang untuk membantu, dan saya merasa lebih nyaman. Hanya saja Anda baru saja mengatakan bahwa apa yang terjadi malam ini terkait dengan keluarga dan perusahaan. Tianzong, ayahmu dan aku tidak bodoh, Yuro memiliki restoran hotpot, ibumu memiliki grup makeup kecantikan, dan kamu dan aku hanya pemalas, jadi maksudmu adalah kamu berada di luar, dan masih ada perusahaan berjalan. Paman Ren, ini sebenarnya. Ayah, memang ada. Song Huiru, yang mendengarnya, secara naluriah ingin membantu, tetapi Ye Tianzong melambaikan tangannya sedikit, dan berkata sambil tersenyum, ada sebuah perusahaan kecil, dan Huiru membantu saya mengelolanya sekarang. Tapi belum berkembang. Malam ini, saya di sini hanya untuk membahas bisnis perusahaan. Ketika perusahaan berjalan dengan baik, saya percaya itu harus dapat membantu Ibu Yuro. Anda tahu saya. Semua yang saya lakukan demi keluarga ini, jadi. Oke, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Aku tidak bertanya, selama kamu punya hati, aku akan tahu. Ren Dongguo adalah orang yang bijaksana. Jangan berhenti pada intinya, jangan pernah memecahkan kaserole dan tanyakan intinya, dia bukan Zhang Chunkin. Melihat kepercayaan tanpa pamrih Ren Dongguo padanya, Ye Tianzong merasa sedikit kagum padanya. Setelah itu, mereka bertiga berjalan sampai ke bagian dalam clubhouse. Clubhouse Jiangnan ini sebenarnya adalah tempat hiburan. Ada KTV bernyanyi, mandi, dan kamar tamu untuk istirahat. Setelah melewati lorong, ada ruang konser lantai dansa, meskipun sistem keanggotaan, cocok untuk segala usia, banyak juga anak muda yang merupakan turis individu menari dan bernyanyi di sini untuk melepaskan semangat. Alasan mengapa saya memilih untuk datang ke sini untuk konsumsi terutama karena efek suara dan pencahayaan panggung di sini, yang pasti yang terbaik di China. Datang ke sini untuk bersenang-senang, Anda bisa bersantai hingga ekstrim. Sedang berjalan. Song Huiru dan Ren Dongguo masih mengobrol dan akrab satu sama lain. Keduanya tahu betul bahwa malam ini, Ye Tianzong adalah tipe yang dominan, sedangkan mereka berdua adalah tipe tambahan. Meskipun saya belum mengetahui tugas spesifiknya, itu selalu berguna,
jadi kami masih berkomunikasi secara mendalam, dan kami dapat bekerja sama lebih baik setelah kami mengenalnya. Ye Tianzong, di sisi lain, berusaha menjernihkan pikirannya. Menurut hasil diskusi dengan Zhao Chenggong, ayahnya akan bertanggung jawab untuk menahan Su Zongming. Setidaknya dia tidak akan memberitahu pihak lain bahwa Ye Tianzong telah datang ke sini sampai Ye Tianzong tidak berurusan dengan Tuan Muda. Berjudi dengan Tuan Muda Zhao dapat membuat pihak lain menundukkan kepalanya dan menjadi pengikut. Pertama-tama kirim pihak lain ke neraka, dan kemudian ke surga. Dia harus bekerja sama dengannya, tetapi karena dia khawatir serikat Chaebol di belakang Su Zongming akan dimintai pertanggungjawaban, langkah kedua, saya bisa mengobrol dengan Su Zongming sebagai presiden grup Zongheng. Tentu saja, Anda tidak dapat menunjukkan warna asli Anda. Mengenakan topeng adalah ide terbaik. Namun, dengan kedatangan Song Huiru, rencananya mungkin berubah. Adapun poin terakhir, itu adalah kekuatan pemblokiran di belakang gerbang Yexing, Bin Kirui, berdasarkan waktu, dia seharusnya tiba di Clubhouse Jiangnan. Apalagi dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Su Zongming, jadi dia perlu mengawasinya. Setelah mengklarifikasi pikirannya, Ye Tianzong merasa lebih baik. Dia tidak takut menghadapi masalah, tetapi dia takut pikirannya menjadi tidak jelas dan berantakan. Hanya berjalan seperti ini, sebelum saya menyadarinya, sebuah lorong panjang telah selesai, dan sebelum saya sempat mendorong pintu, seseorang membuka pintu. Setelah melihat Ye Tianzong dan tiga lainnya, dia bertanya, "Maaf, ini Ye Tianzong, Tuan Ye." "Saya." Ini adalah seorang pria muda berpakaian pelayan dengan senyum di wajahnya. Setelah mendapatkan konfirmasi Ye Tianzong, dia segera menundukkan kepalanya dan memberi isyarat mengundang, berkata, "Tuan Ye, silakan ikut dengan saya." "Tuan Muda Zhao, Anda memiliki sudah aku menunggumu di kamar pribadi." "Oh." Zhao Chenggong. Pada awalnya, dia masih ragu, tetapi setelah mendengar identitas pihak lain, Ye Tianzong sedikit mengangguk, berjalan mendekat, berbalik dan berkata, "Huiru, bawa ayahku, dan cari stan untuk duduk sebentar, kapan aku berbalik, aku akan mengatur sesuatu untukmu." "Tidak masalah. Tianzong, hati-hati." Meskipun dia tahu bahwa Ye Tian memiliki kemampuan untuk mencapai langit, tetapi bagaimanapun juga, dia berlayar dengan hati-hati selama 10.000 tahun, dan malam ini memberinya perasaan bahwa dia dalam bahaya. Dia mengalami liku-liku bahkan sejak awal, dia sangat khawatir akan ada beberapa hal yang tidak terkendali di masa depan, jadi dia secara khusus memperingatkannya. Ye Tianzong tidak banyak bicara, hanya mengangguk, mengikuti pelayan, dan masuk lebih dulu. Bisnis itu bagus. Lantai dansa penuh dengan orang. Stand-standnya hampir penuh, bahkan loketnya penuh dengan orang. Musik DJ panas, orang datang dan pergi, sepertinya bar biasa. Namun, ini adalah Clubhouse Jiangnan tempat serikat Chaebol duduk transaksi uang nyata dilakukan di lantai 2 dan 3. Menengok ke atas, hanya ada lantai 2 dan 3, tetapi kedalaman setiap lantai sangat panjang, dan terbagi menjadi banyak ruangan besar dan kecil, dan konsumsi hiburan apapun dapat dilakukan dari dalam. Saya melihat banyak fasilitas pemantauan bola-balik. Ye Tianzong menundukkan kepalanya sebanyak mungkin, dan mengikuti pelayan sampai ke lantai 2. Ada beberapa pria berjas yang berpatroli bola-balik di setiap lantai. Meskipun mereka tidak langsung mengeluarkannya, tangan kanan mereka semua dimasukkan ke dalam celana dalam mereka. Jelas itu adalah senjata. Siapapun yang berani membuat masalah di sini, atau ketika klub ingin membersihkan seseorang, pasti akan menang di tempat. Datanglah ke lantai 2. Saya juga melihat ke bawah secara khusus. Karena pengaturan rahasia Zhao Chenggong, Song Huiru dan Ren Dongguo menemukan stan di dekat tengah. Setelah memesan minuman, mereka melihat sekeliling. Menetapkan rencana tugas tertentu, tetapi mereka tetap menjaga area sekitarnya dengan hati-hati, waspadalah terhadap masalah apapun. Keduanya aman, dan Ye Tianzong dapat menangani berbagai hal dengan tenang. Menurut perkiraannya sebelumnya, solusi untuk Tuan Muda Zhao seharusnya sangat cepat. Kemudian, sampai ke tengah lantai 2, setelah pintu kamar pribadi yang besar, pelayan mengetuk pintu, dan segera pintu itu terbuka. Itu adalah gadis kelinci berpenampilan seksi yang membuka pintu. Ketika dia melihat Ye Tianzong, dia langsung menggoda dan berkata, "Ini bos besar yang akan bermain dengan Tuan Muda Zhao malam ini." Ye Tianzong tingginya lebih dari 1,8 meter, dan dia telah mengalami banyak perubahan. Dia terlihat lebih tua dari usianya yang sebenarnya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah bosnya. Tuan Zhao, apakah Anda di dalam?" Ye Tianzong bertanya. "Ayo pergi bos, malam ini, aku akan melayanimu." Mengatakan itu,
Gadis kelinci itu berjalan dengan antusias, meraih lengan Ye Tianzong, dan memasuki kamar pribadi. Ruang pribadi sangat besar, seperti ruang tamu, dan dirancang khusus untuk permainan judi. Terdapat meja panjang dengan 2 orang di bagian kepala dan ekor, dengan bandar berdiri di tengah, dan penonton di sebelah kiri dan sisi kanan. Setelah masuk, cahayanya melimpah dan megah, yang sama sekali berbeda dengan situasi di luar clubhouse. Melihat sekeliling, dia tidak menemukan kamera, yang sedikit meyakinkan Ye Tianzong. Jika tidak, jika Su Zongming melihat apa yang terjadi di sini, identitasnya mungkin akan terungkap. Sebelum konfrontasi resmi dengan Chaebol Guild, dia tidak ingin merobek wajahnya. Dipandu oleh gadis kelinci untuk duduk di kursi tamu, dia dengan antusias menyajikan teh dan air, dan bahkan duduk di pangkuannya, tampak seperti semua orang memetik. Di mana Tuan Muda Zhao? Ye Tianzong melihat sekeliling, tidak ada orang lain di kamar pribadi kecuali dia dan gadis kelinci itu. Ini sudah diatur oleh Zhao Chenggong sebelumnya, dan nasibnya juga ada di tangannya sendiri. Berbicara secara logis, dia seharusnya tidak berani main-main. Gadis kelinci yang mendengarnya berkata dengan senyum mempesona, "Jangan khawatir, bos, ayo makan dulu dan santai. Tuan Muda Zhao, saya akan segera ke sini. Saya dengar Anda sangat kaya, dan permainan dengan Tuan Muda Zhao malam ini juga sepadan. Ini sangat besar, saya secara khusus mengatur untuk melayani Anda, apakah Anda tidak menyukai saya?" Petik 2. Pergilah. Sebelum gadis kelinci selesai berbicara, Ye Tian berteriak kasar, dan langsung mendorongnya ke tanah, yang disebut simpati tergantung pada jenis orangnya. Ye Tianzong meremehkan dia karena genit dan melayani pria di sini. Dia langsung berdiri, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berkata dengan dingin, "Aku di sini, tapi dia tidak di sini." Tampaknya Tuan Muda Zhao memiliki spektrum yang hebat. Orang yang sangat kuat, bagaimana dia bisa kekurangan uang, jadi saya tidak perlu ada di sini. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Menurut pengaturan Zhao Chenggong, pertaruhan malam ini adalah agar Tuan Muda Zhao berbalik. Jika Anda memenangkan bos besar yang berpura-pura menjadi Ye Tianzong, Anda dapat mengisi lubangnya. Jika kalah, dia masih bisa membuat bos besar membeli saham dan menyelamatkannya dari api dan air dunia ini besar, dan dia yang terbesar. Meskipun ini bertentangan dengan Serikat Chaebol, tetapi keluarganya bangkrut, tidak masuk akal untuk memegang paha Serikat Chaebol. Lagi pula, ada puluhan miliar, dan Serikat Chaebol tidak mau mengambilnya keluar. Bab 224. Bos, jangan pergi. Aku dikirim ke sini untuk melayanimu. Jika kamu pergi, bagaimana kamu bisa memintanya berbisnis? Gadis kelinci itu juga cukup nakal, meskipun dia didorong dan dimarahi oleh Ye Tianzong, dia tidak kesal, dan malah datang untuk mengganggunya. Tapi Ye Tianzong tiba-tiba berbalik, bertahun-tahun bertempur di medan perang, akumulasi aura pembunuh membuat gadis kelinci tidak berani berbicara lagi, dan ketika dia tersentak ketakutan, terdengar suara, berderit, seperti suara pintu terbuka. Namun, suara itu tidak berasal dari pintu, melainkan dari ruangan gelap di belakang meja panjang. Ye Tianzong terkejut, dan mengangkat kepalanya. Sebenarnya keluar 2 orang. Zhao Chenggong telah menunjukkan kepada dirinya sendiri foto Tuan Muda Zhao sebelumnya, dan pada saat yang sama, dia mengetahui informasi dasarnya dengan baik. Tuan Muda Zhao, Zhao Lijian, berusia 42 tahun dan merupakan satu-satunya pewaris keluarga Zhao. Justru karena kurangnya persaingan, keluarganya menjadi lebih unggul sejak dia masih kecil, jadi dia adalah seorang full playboy dewasa yang makan, minum dan bersenang-senang. Namun, dibandingkan dengan playboy lainnya, dia bahkan lebih boros. Puluhan miliar, semuanya hilang. Jika berita ini keluar, keluarga Zhao pasti akan berakhir dalam hitungan menit, bahkan Serikat Chaebol pun akan terpengaruh. Dilihat dari penampilannya, dia terlihat seperti orang bodoh, dengan tatapan sinis. Selain itu, wajahnya pucat dan kulitnya tidak bagus, dari penampilannya dia bisa tahu bahwa dia sudah lama direndam dalam anggur, tubuhnya telah dilubangi, dan dia masih terhuyung-huyung di sepanjang jalan. Adapun pria parubaya lainnya yang berdiri di sampingnya, dia jelas terlihat jauh lebih tenang, dan dia termasuk tipe harimau yang tersenyum. Setelah mereka berdua datang, gadis kelinci itu sangat ketakutan dan segera bangun, ingin pergi kejelaskan, tetapi ditangkap oleh Zhao Lijian, dia menamparnya, dan menyeringai dan berkata, "Sampah. Kamu bahkan tidak bisa melayani tamu dengan baik, apalagi yang bisa kamu lakukan? Keluar." Ya, gadis kelinci itu tidak berani melakukan kesalahan, menutupi wajahnya yang sakit, dan pergi dengan tergesa-gesa. Kemudian Zhao Lijian bertukar pandang dengan pria di sebelahnya, berjalan ke arah Ye Tianzong bersama,
dan berkata sambil tersenyum, "Bos Ye, jangan marah, saya tahu, penampilan wanita ini agak biasa-biasa saja, berbalik, dan saya akan mengatur janji untuk Anda." Baiklah. Sebenarnya, pertaruhan kita malam ini adalah membiarkannya menambah kesenangan, karena kamu ingin memulai pertaruhan dengan sepenuh hati, maka kita tidak menginginkan siapapun. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Saat dia mengatakan itu, Zhao Lijian menarik pria di sebelahnya, dan memperkenalkannya dengan hangat, "Ini, Bin Qirui, Tuan Bin, adalah teman baik saya. Selama bertahun-tahun, saya telah tersandung berkali-kali dalam permainan judi. Jika itu bukan karena ada Bin Qirui, saya khawatir saya akan dicincang dan diumpankan ke anjing oleh mereka yang memenangkan saya. Jadi dia adalah bangsawan saya, biarkan dia berpartisipasi dalam taruhan kita malam ini." Oh tidak, seharusnya boleh dikatakan ya pengamat, ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Bin Cherry. Sangat menarik. Malam ini, aku akan menyusahkannya. Tapi dia beruntung, dia berinisiatif mengantarkannya sampai ke depan pintu. Apalagi mereka sebenarnya berteman sangat baik dengan Zhao Lijian. Apakah mereka benar-benar berteman? Setiap kali Anda kehilangan segalanya, seseorang datang untuk membantu Anda. Saya tidak memikirkannya, mereka berada di grup yang sama. Namun, ini membuat Ye Tianzong sedikit bingung. Masuk akal jika Zhao Lijian dan Perserikatan Chaebol mengenakan celana. Jika keluarga Zhao tamat, Perserikatan Chaebol tidak akan mendapat manfaat darinya. Dan Bin Qirui ini juga anggota dari Chaebol Guild, dan mereka semua berseri satu sama lain, jadi mereka tidak boleh saling menipu. Tetapi, menilai dari cara Bin Sripi ini tersenyum, Anda tahu itu bukan burung yang baik. Meski berdiri di samping Bin Qirui, keduanya tampak tak terpisahkan, jelas bukan teman, melainkan hubungan yang dieksploitasi satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, Zhao Lijian adalah aliansi dengan Persekutuan Chaebol, tetapi bukan Su Zongming. Faktanya, Bin Qirui tidak memiliki hubungan yang baik dengan Persekutuan Chaebol, hanya karena dia mengenal Su Zongming. Dari sudut pandang ini, apakah mungkin bahwa itu adalah Bin Qirui? Gerbang Yexing yang diwakili oleh Su Zongming dan Persatuan Keberuntungan yang diwakili oleh Su Zongming sama-sama menyembunyikan organisasi masing-masing di belakang mereka, jadi apa plot mereka di balik layar? Saat memikirkan pertanyaan ini, Ye Tianzong hampir memutar matanya karena terkejut. Meski hanya tebakan saya sendiri, tampaknya alasan seperti itu adalah penjelasan yang paling masuk akal. Jika Anda ingin memverifikasi, Anda harus melakukan sedikit pekerjaan. Bin Qirui, ini adalah bos besar yang diperkenalkan oleh pembantu rumah tangga lama kita. Dia kaya dan seperti saya, dia suka berjudi. Malam ini, mari kita bermain, dan saya akan melawannya dengan kekayaan dan hidup saya. Jika saya menang, lubang di rumah kita bisa disumbat, kalau aku kalah. Kalau begitu serahkan keluarga Zhaomu kepadaku dan bekerja sama denganku. Ye Tian menarik napas dalam-dalam dan menyela. Aku berkata, "Lao Zhao, bos ini terlihat seperti bos, tapi permainan judi malam ini banyak hubungannya dengan itu. Kamu bilang, dia adalah orang yang diperkenalkan kepadamu oleh pengurus rumah tangga lamamu. Apakah dia bisa diandalkan? Apakah dia memiliki kemampuan yang hebat? Anda tahu, kekurangan Anda adalah puluhan miliar. Bahkan saudara Su dan saya tidak dapat membantu Anda." Sikap Perserikatan Chaebol sangat jelas tentang masalah ini. Anda tidak boleh mengeluarkannya, atau Anda dapat mengambil uangnya sendiri selesaikan, atau jual dengan murah ke perusahaan yang akan ditemukan oleh Guild Chaebol untukmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bin Qirui tetap curiga terhadap identitas Ye Tianzong. Pada saat yang sama, dia sepertinya menghalangi Zhao Lijian, tetapi di tengah kalimat, Zhao Lijian segera berkata dengan benar, "Perserikatan Chaebol tidak akan membantu saya hanya bisa menyelamatkan diri. Perusahaan penjemputan yang mereka temukan untuk saya murah, dan itu mengharuskan saya untuk menjual semua properti keluarga Zhao dalam satu paket, yang hampir membunuh keluarga Zhao kami. Meski kejadian ini disebabkan oleh saya sendiri, saya tetap ingin menebusnya sendiri. Saya sama sekali tidak khawatir dengan latar belakang bos ini. Lagi pula, pengurus rumah tangga setia kepada keluarga kami. Orang yang dia rekrut tampaknya adalah bos yang cerdas, tetapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat bodoh. Selama saya bisa mendapatkan uang darinya, maka krisis saya dapat diselesaikan." Keduanya bergumam di sana untuk waktu yang lama. Meski jaraknya jauh, Ye Tianzong mendengarnya dengan jelas. Ini agak di luar dugaan Ye Tianzong. Su Zongming tahu tentang pertaruhan hari ini, tetapi dia tahu di dalam hatinya bahwa Zhao Lijian pasti kurang beruntung. Tunggu saja dia menghancurkan kepalanya,
dan akhirnya minta dia Su Zongming untuk membantu menjual grup dengan harga murah meskipun perusahaan tidak dapat diselamatkan, setidaknya dia dapat menyelamatkan hidupnya. Dan Bin Qirui ini jelas-jelas antek Su Zongming, terutama di sini untuk mengawasi pekerjaan. Dengan cara ini, Bin Qirui dan Su Zongming pasti memiliki rahasia di belakang mereka. Adapun apa itu, setelah mengambil Zhao Lijian dan Bin Qirui sebentar, rahasianya akan terungkap. Setelah Anda memiliki chip tawar untuk pergi menemui Su Zongming, Anda pasti akan berhasil dalam waktu singkat. Awalnya, idenya di awal adalah langsung malam ini dan mengalahkan Su Zongming. Tetapi jika saya dapat menggunakan orang ini untuk keuntungan saya, itu akan menjadi alat tawar-menawar yang besar terhadap Ye Zongtian. Hanya saja idealnya penuh dan kenyataannya sangat kurus. Tidak ada yang tahu kemana arahnya pada akhirnya, kita hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu dan mengikutinya langkah demi langkah. Ya, Bos Ye benar. Zhao Lijian tidak berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Bin Qirui, dan mengangguk pada Ye Tianzong dan berkata, pengurus rumah tangga kami seharusnya menjelaskan semuanya kepadamu, kan? Jelaskan. Kalau begitu, temanku benar. Meskipun aku percaya pada pengurus rumah tangga dan tahu bahwa kamu adalah bos besar, taruhan pertandingan malam ini sangat penting. Mari kita bicarakan, dan jangan membuat beberapa chip. Hubungan ekuitas dan hutang perusahaan Zhao tua semuanya diselesaikan, dan mereka ada di sini, bagaimana denganmu? Sebelum Zhao Lijian selesai berbicara, Bin Qirui di samping mengikuti. Mendesaknya untuk mengeluarkan perjanjian dan dokumen yang telah disiapkan, dan tujuannya jelas. Menurutnya, malam ini adalah lelucon. Biarkan Zhao Lijian menyerahkan hatinya terlebih dahulu, dan akhirnya bekerja sama dengan Su Zongming. Supervisor harus bekerja keras untuk menyelesaikannya. Awalnya, saya pikir Ye Tianzong hanya serakah untuk bisnis keluarga Zhao, jadi dia datang ke sini dengan sengaja untuk membodohinya. Diperkirakan Ye Tianzong akan mengungkapkan rahasianya jika dia diminta untuk menunjukkan voucher judi sekarang, dan inilah yang paling dikhawatirkan Zhao Chenggong saat itu. Zhao Lijian perlu diyakinkan bahwa aset yang cocok itu penting. Jika masalah ini untuk orang biasa, pasti tidak akan keluar. Tapi Ye Tianzong, meskipun Huo Fenghuang tidak akan kembali untuk saat ini. Apalagi, industri kelompok vertikal dan horizontal tidak bisa digunakan. Namun, untuk memenuhi pikiran Ye Tianzong, Huo Fenghuang dengan cepat mengirim seseorang untuk memulihkan identitas Ye Tianzong. Sebuah perusahaan terkemuka dari ibu kota provinsi. Tanpa modal, hanya saham beberapa perusahaan di bawah payungnya yang dapat sepenuhnya menutupi harta keluarga Zhao. Oleh karena itu, setelah melihat kesepakatan yang diajukan oleh pihak lain, Ye Tianzong melangkah maju, mengeluarkan kesepakatan tersebut dan melihatnya sebentar, dan memang tidak apa-apa, tetapi melihat wajahnya yang serius, Bin Qirui mencibir dan berkata, bagaimana? Dokumen Tuan Muda Zhao pasti benar, bagaimana dengan Anda? Meskipun Anda diperkenalkan oleh Steward Zhao, jika Anda ingin menjadi serigala putih dengan tangan kosong, itu pasti tidak mungkin, dan waktu kita terbatas, Anda tahu maksud saya. Bos Ye, di mana milikmu? Zhao Lijian mengeluarkan air liur. Dia percaya pada keterampilan judinya. Pada saat yang sama, dia memiliki Bin Qirui untuk membantunya. Selama pihak lain memiliki cukup dana untuk membantu mengisi lubang, dia pasti akan berhasil malam ini. Di sini, Ye Tianzong tidak menanggapi, tetapi mengeluarkan materi sertifikasi industri yang telah disiapkan Huo Fenghuang untuknya sebelumnya. Menyerahkannya ke pihak lain, dan ketika dia melihat aset yang tepat di dalamnya, Zhao Lijian sangat gembira, seolah-olah dia kehilangan akal, dan berkata, bagus sekali, Bos Ye, saya tahu Anda adalah orang yang luar biasa ketika saya melihat Anda pada saat itu, sebenarnya adalah bos besar dari ibu kota provinsi, lalu malam ini. Saya benar-benar tidak melihatnya, Lao Zhao, pengurus rumah tangga keluarga Anda masih memiliki sumber daya jaringan semacam ini. Sejauh yang saya tahu, markas besar Serikat Chaebol ada di ibu kota provinsi. Saya juga cukup beruntung untuk menghadiri bisnis bertemu dan mengetahui tentang perusahaan ini. Perusahaan ini sangat besar dan memiliki banyak aset di bawahnya. Menyerahkan properti ini memang dapat menutupi kekurangan tersebut. Namun, bos pada saat itu bukanlah dia. Dokumen itu benar. Adapun siapa bosnya, tidak masalah. Anda mengatakan bahwa waktu Anda terbatas, dan saya tidak punya banyak waktu. Jika bukan karena niat perusahaan kami untuk memasuki Linceng, itu menyukai pelabuhan di sini, dan ingin jika ada sesuatu yang harus dilakukan di sini, saya tidak akan setuju untuk datang ke sini untuk berpartisipasi dalam permainan ini. Ye Tianzong berkata dengan acuh tak acuh,
dan setelah memastikan bahwa tidak ada masalah dengan asetnya, Bin Qirui sedikit gugup. Dia hendak mengeluarkan ponselnya untuk melapor ke Su Zongming, tetapi Ye Tianzong dengan cepat menyambar ponselnya dan berkata, dalam permainan judi sebelum akhir, tidak ada yang diizinkan untuk berkomunikasi dengan dunia luar, ini aturannya. Terlebih lagi, saya baru di sini dan saya orang asing, mengapa Anda ingin bergabung untuk menangani dengan saya? Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.